Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Waisal Fajri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921503111. Di sini saya ingin mempresentasikan ulangan tengah semester dengan mata kuliah Digital Sains. Baik, materi yang pertama ada strategi menghadapi kompetisi dalam e-bu sains. Era digital. Era digital telah terbuka pertanda pintu perdagangan antar negara di dunia menjadi tidak terbatas. Berkaitan dengan itu, maka sebagai pengusaha, Anda memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan usaha bisnis. Senada dengan itu pula, artinya jumlah pesaing atau kompetitor juga bertambah. Oleh karena itu, strategi bisnis merupakan hal terpenting yang wajib buat agar dapat menghadapi persaingan bisnis. Mirisnya, tidak semua pelaku usaha tidak memahami perubahan tersebut, terutama untuk pelaku usaha konvensional. Banyak di antara mereka yang tidak ikut melakukan perubahan dan mengalami penurunan omset. Memanfaatkan teknologi. Secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani atau teknologia, yang merupakan gabungan dari tekne dan logos. Tekne berarti art or skill, sedangkan logos berarti science of study. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sejatinya teknologi bukanlah hal yang membuat bingung. Justru teknologi dibuat untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Jadi, mulailah untuk memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan. Misalnya, jika melakukan kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan internet, atau juga dapat membuat pembukuan dengan menggunakan komputer, dan masih banyak lagi lainnya. Gunakan sosial media. Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, BBM, Line, dan sebagainya. Karena itu, sosial media dapat dijadikan alat dalam strategi bisnis. Sosial media dapat Anda terapkan langsung melalui strategi pemasaran usaha. Selain murah, cara penggunaannya pun mudah. Tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk menggunakan sosial media, tetapi cukup dengan memasarkan produk atau jasa saja. Menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand ataupun produk jasa menggunakan media elektronik atau digital. Jika tidak bisa menggunakan digital marketing, bisa menggunakan jasa perusahaan e-commerce yang menjual jasa digital agensi yang dapat membantu mengembangkan bisnis. Dengan begitu, tidak perlu bingung untuk melakukan kegiatan pemasaran. Lanjut, yaitu memberikan pelayanan terbaik. Jika dapat memanfaatkan peluang, maka sebenarnya dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau dengan menggunakan media digital. Sebagai contoh, misalnya seperti perusahaan pengiriman paket atau ekspedisi. Mereka membuat informasi update mengenai paket yang konsumen kirimkan sudah sampai mana dan perkiraan akan sampai, sehingga konsumen dapat memantau paketnya dan ia merasa aman karena mengetahui keberadaan paketnya yang aman. Lanjut, ada inovasi. Inovasi juga merupakan bagian penting dalam strategi bisnis. Yang sudah diketahui bahwa dunia bisnis sangat cepat berubah. Hampir setiap harinya ada saja perubahan tren baru. Oleh karena itu, inovasi sangatlah dibutuhkan agar dapat bersaing dengan kompetitor Anda. Buatlah produk atau jasa yang berbeda dan istimewa dari yang lain. Hal terpenting dalam strategi bisnis. Yang pertama ada kekuatan atau strengths. Meliputi kemampuan internal perusahaan, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan melayani pelanggan. Kelemahan ada weakness, seperti apa saja keterbatasan internal dan faktor-faktor situasional negatif yang dapat mengalami performa perusahaan. Lanjut, ada peluang atau opportunities, adalah faktor yang menguntungkan yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Lanjut, ada ancaman atau threats, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan memberikan tantangan bagi performa perusahaan.
Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.